Shalom, pada saat ini kita akan masuk dalam materi pertemuan kelima, mata kuliah Dasar Ilmu Teologi. Karena itu Mem harap semua mahasiswa mengikuti dari awal sampai dengan akhir materi pada saat ini. Hari ini kita akan lanjut dengan materi perjanjian baru. Yang kemarin pertemuan keempat kita kan sudah bahas tentang perjanjian lama. Sekarang kita bahas tentang perjanjian baru dengan dua buku yang sudah ada di slide ini berjudul Memahami Perjanjian Baru dan Ambang Pintu Teologi. Harap semua mahasiswa mengikuti dari awal sampai dengan akhir karena ada tugas yang akan Mem sampaikan. Dalam perjanjian baru, kisah, cerita itu berisi laporan utama tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Dari 27 Injil-Injil sinoptik maupun surat-surat Paulus, semuanya berisi tentang kisah Yesus. Dari dia lahir, Yesus berkarya di dunia ini bersama dengan para muridnya, sampai dia menderita, mati, kuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia menampakkan diri kepada banyak orang. Yesus juga naik ke sorga dan ia akan memberikan Roh Kudus bagi semua jemaat. Nah, di sini Yesus berkarya dan banyak kesaksian-kesaksian iman yang nampak dalam perjalanan Paulus, Petrus, dan para murid yang ditulis dalam surat-surat. Mem harap semua mahasiswa mengikuti materi ini supaya kita dapat memahami bahwa perjanjian baru ini ditulis sebagai laporan utama yang bercerita atau yang menceritakan kisah kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus dan kesaksian iman dari para muridnya. Ahli sejarah Yahudi Yosefus yang hidup pada akhir abad pertama zaman bersama dan merupakan sahabat orang Romawi, ia mengutarakan bahwa ada 3 pendapat utama di kalangan orang Yahudi di Palestina. Filsafat Yahudi mempunyai 3 bentuk. Pengikut aliran pertama disebut Farisi, yang kedua Saduki, dan ketiga memiliki reputasi disiplin yang tinggi atau disebut golongan Eseni. Ia juga menyebutkan golongan keempat, yakni kaum Zelot. Namun dalam perjanjian baru, hanya 3 golongan yang ada yang tertulis di dalam Alkitab perjanjian baru, yakni kaum Saduki, Farisi, dan Zelot. Saat ini kita akan mempelajari kaum Saduki Saduki ini terdiri dari para imam yang terkemuka di Bait Allah yang berada di Yerusalem dan berasal dari masyarakat Yahudi. Kaum Saduki merupakan kelompok kecil dalam masyarakat namun sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Mereka sangat konservatif dalam segala hal dan membenci transformasi dalam bentuk apapun, terutama transformasi yang dapat mengganggu posisi dominan mereka dalam masyarakat. Walaupun mereka secara teoretis mungkin percaya akan kedatangan Mesias, mereka pada umumnya tidak terlibat dalam protes bidang politik. Kita melihat bagaimana orang Saduki berpendapat bahwa pengajaran agama yang berwibawa adalah Taurat,
yang diberikan Musa dalam kelima kitab pertama Perjanjian Lama. Karena itu mereka tidak memperhatikan bagian-bagian lain dalam Perjanjian Lama atau mencoba menafsirkan bagian lain dalam Perjanjian Lama. Ini berarti mereka, kaum Saduki ini, tidak sepaham dengan orang Yahudi lainnya mengenai beberapa kepercayaan dari agama Yahudi yang tidak begitu eksplisit dalam kitab Taurat. Kaum Saduki ini tidak percaya bahwa Allah mempunyai tujuan di balik peristiwa-peristiwa sejarah. Mereka tidak percaya pada hidup kekal, kebangkitan kembali, atau penghakiman terakhir bagi mereka mereka yakini tidaklah relevan. Kemudian kaum Farisi. Kaum Farisi ini merupakan kelompok yang jauh lebih besar. Mungkin jumlah mereka sebanyak 6.000 orang pada zaman Yesus. Banyak dari mereka merupakan para ahli Perjanjian Lama. Tapi juga ada yang mempunyai pekerjaan lainnya. Mereka atau orang Farisi ini merupakan organisasi nasional dengan jumlah besar dalam kelompok-kelompok lokal. Setiap kelompok mempunyai pejabat dan peraturannya sendiri. Dan di hampir semua kota dan desa di seluruh Palestina terdapat kelompok Farisi ini. Ditinjau dari segi agama, mereka mungkin merupakan orang-orang terpenting dalam agama Yahudi pada zaman Yesus. Kaum Saduki membenci mereka karena mereka percaya dan melakukan hal-hal yang tidak dimungkinkan dengan memahami hukum Musa. Di sini keberatan utama kaum Saduki terhadap kaum Farisi adalah bahwa mereka mempunyai sejumlah besar aturan untuk menerangkan hukum Taurat. Orang Farisi ini sangat berpengaruh di zaman Yesus. Kita masuk dalam kaum Selot. Mereka merupakan orang yang terlibat dalam tindakan langsung melawan pihak Roma. Mereka mirip dengan kaum Farisi, tetapi keyakinan mereka yang terutama ialah bahwa mereka tidak dapat mempunyai Tuhan yang lain selain Allah. Dan oleh sebab itu orang-orang Romawi harus diusir dengan cara apapun. Menurut Yosefus, pendiri kelompok ini bernama Yudas, seorang Galilea yang memimpin sebuah pemberontakan pada tahun 6 Zaman Bersama pada waktu kira-kira ketika Arkelaus dicopot atau diberhentikan dari jabatannya oleh penguasa Roma. Ia juga mengatakan bahwa orang-orang ini setuju dalam segala hal mengenai pendapat kaum Farisi, tetapi mereka bertekad untuk merdeka. Kaum Selot melanjutkan perjuangan mereka dengan gerakan gerilya sampai pada pengepungan Yerusalem pada tahun 70 Zaman Bersama. Kaum Selot pada umumnya adalah orang-orang seperti Barabas yang menjadi pilihan orang banyak untuk dibebaskan. Kemudian kelompok keempat, Eseni. Di dalam Perjanjian Baru, mereka tidak disebut secara eksplisit. Banyak orang percaya bahwa kelompok Eseni menulis dokumen-dokumen yang dikenal sebagai naskah-naskah Laut Mati. Kelompok ini berpusat di Qumran, dekat pinggiran barat Laut Mati. Persekutuan di Qumran mungkin sekali berasal dari para pendukung pejuang Makabe.
Tetapi mereka kecewa dengan penyimpangan yang dilakukan oleh penerus-penerusnya, sebab mereka mengundurkan diri dan hidup dalam sebuah persekutuan di padang gurun. Mereka lebih memilih mengasingkan diri di padang gurun sambil berusaha mempertahankan tradisi kemurnian agama dan moral mereka yang diyakini ditemukan dalam perjanjian lama. Kaum Eseni menantikan hari penentuan dalam sejarah. Pada saat itu, Allah akan meneguhkan kedaulatannya atas dunia dengan mengalahkan orang-orang yang murtad dan musuh asing seperti orang Romawi. Kaum Eseni di Qumran menjalankan banyak upacara pembasuhan. Kaum ini juga masuk dalam kelompok yang berpengaruh pada zamanya. Seperti kita, banyak dari kita memiliki nama panggilan, nama sebutan sayang-sayang dari keluarga, teman, sahabat, dan saudara. Karena itu muncul pertanyaan dalam konteks pembacaan perjanjian baru saat ini, siapakah Yesus? Yesus anak Yusuf dan Maria. Yesus adalah orang dari Nazaret. Yesus anak tukang kayu. Tapi juga ada penulis mengatakan ia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yesus anak manusia, anak Allah, Mesias, hamba Tuhan. Dan banyak lagi gelar yang disampaikan penulis baik dalam Injil-Injil maupun dalam surat. Tapi juga bukan hanya dalam perjanjian baru, melainkan dalam perjanjian lama, nubuatan nabi-nabi sudah disampaikan sosok Mesias itu. Karena itu sebentar mahasiswa akan membuat pekerjaan rumah dengan mencari gelar-gelar Yesus. Saat ini kita akan membahas Injil sinoptik. Ada Injil Markus, Injil Lukas, Injil Matius, dan Injil Yohanes. Dalam Injil-Injil ini penulisnya berbeda-beda. Waktu penulisan juga beda. Tujuan penulisan dari keempat Injil ini berbeda dan ditujukan para pembaca siapa juga berbeda. Jadi tidak sama ya. Meskipun ada beberapa kisah tentang Yesus dalam Injil-Injil ini sama. Kalau kita melihat Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Matius itu menggambarkan dalam pasal pertama sosok Yesus diawali dengan kemanusiaan Yesus. Jadi dari bawah ke atas. Berbeda dengan Injil Yohanes, dia mulai dengan sisi keilahian Yesus yang pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Injil Yohanes melihat dari atas ke bawah. Jadi keempat Injil ini meskipun berbeda namun tujuannya sama, yakni menggambarkan Yesus Kristus dalam sejarah. Kita melihat Injil Markus, Lukas, dan Matius. Ya, sebenarnya Injil Markus ini yang duluan ditulis. Namun mengapa dalam perjanjian baru bukan Injil Markus yang ditampilkan, melainkan Injil Matius? Nah, kita lihat bagaimana Matius menulis Yesus itu dimulai dengan silsilah. Silsilah dari mana Yesus berada, digali dalam perjanjian lama, ditarik benang merah sampai dengan perjanjian baru. Sosok Yusuf.
Karena itu dalam Perjanjian Baru melalui kanonisasi, Injil Matius menjadi kisah pertama atau bagian pertama yang ditampilkan dalam Perjanjian Baru. Kemudian Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita akan masuk dalam gereja mula-mula. Di sini adik-adik mahasiswa bisa membaca dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama dan kedua mengenai ketuangan Roh Kudus. Sesuai dengan janji Tuhan ketika ia terangkat ke sorga, ia akan mengaruniakan Roh Kudus kepada masing-masing orang untuk menjadi saksinya bagi semua bangsa. Disitulah gereja mula-mula, gereja perdana muncul, di mana mereka mendapat kekuatan dari Roh Tuhan. Mereka bisa berbahasa dengan banyak bahasa. Mereka diberikan tanggung jawab dan keberanian untuk memberitakan Tuhan, meskipun ada tantangan hambatan dari pemerintah pada waktu itu. Terutama dalam sikap Paulus, dalam hatinya yang berkobar-kobar, Saulus di sini mengancam dan ia hendak membunuh para murid Tuhan. Ia melakukan tindakan dengan menghadap imam besar dan ia melakukan tindakan untuk menyiksa para murid Tuhan. Saulus ini pergi ke Damsyik. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, sehingga ia jatuh ke tanah dan ia mendengar suara dari Tuhan yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan di situ Saulus bertanya, ada percakapan, "Siapakah engkau Tuhan?" Dan Tuhan berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Tetapi bangunlah dia dan pergi ke kota di sana yang akan dia tujui. Namun ia menghadapi kebutaan selama 3 hari. Lamanya dia tidak bisa melihat dan dia tidak bisa makan dan minum. Itu akibat dari sikap Saulus yang menganiaya dan membunuh para murid Tuhan. Ketika dia di Damsyik, ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Ananias mencarinya dan bertemu dan meletakkan tangannya di atas kepala Saulus, dan akhirnya Ananias bisa menjadi berkat Tuhan sehingga Saulus bisa disembuhkan, matanya bisa melihat dan dia juga bisa berkata-kata. Disitulah Saulus bertobat. Ia tidak mau menjadi pembunuh, pemburu murid-murid Tuhan. Dia ingin menjadi saksi Tuhan yang begitu luar biasa, dan akhirnya ia berubah nama menjadi Paulus. Di sini Paulus sangat rindu untuk melakukan pekerjaan Tuhan di tengah tantangan yang ia hadapi. Misi perjalanannya tidak gampang, adik-adik mahasiswa. Di sini dia melakukan misi perjalanan misioner pertama, dia ke Siprus. Kemudian adik-adik bisa baca dalam surat Galatia sampai ia berada di Yerusalem. Dalam perjalanan misioner keduanya di sini, Paulus sebagai misionaris, ia kembali lagi ke Galatia. Di situ dia bertemu dengan para murid Tuhan. Di Filipi juga yang banyak jemaat Tuhan. Paulus dalam misi perjalanan keduanya itu, dia menghadapi tantangan. Akhirnya Paulus berada
di dalam penjara. Ia dipenjarakan karena ia menyebarkan Injil Yesus. Kemudian dia juga melanjutkan misi Tuhan ke Athena, ke Korintus, sampai juga dalam surat-surat Tesalonika dia menggambarkan bagaimana misi perjalanannya. Meskipun ia berada di penjara, namun surat-suratnya untuk menguatkan jemaat Tuhan, ia tetap berkomunikasi dan menguatkan jemaat di tengah tantangan, ancaman atau pergumulan yang dihadapi. Dalam perjalanan misioner ketiga, di situ adik-adik bisa baca dalam suratnya kepada jemaat di Efesus dan di Korintus. Korintus pasal suratnya 1 Korintus, 2 Korintus, sampai juga dengan surat Roma. Nah, itu misi perjalanan Paulus ketika ia baik mengadakan perkunjungan langsung kepada jemaat-jemaat yang ada, tetapi juga ketika ia berada di tengah kesulitan, hambatan pada saat di dalam penjara. Namun tidak mengurangi sukacitanya untuk melayani Tuhan. Itulah Paulus yang telah berubah total hidupnya melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Sekarang kita masuk dalam tugas mandiri. Harap memperhatikan semua mahasiswa dalam kelas gereja dan negara. Di sini ada 2 tugas mandiri. Pertama, sebutkan minimal 5 gelar Yesus yang terdapat dalam Alkitab. Mahasiswa menuliskan jawaban tugas mandiri, gelar-gelar Yesus ini, dan absensi kehadiran di link komentar YouTube. Kemudian mahasiswa kedua menghafal 27 Injil dan surat dalam Perjanjian Baru. Ini dibuat video hafalan dan dikirim di Google Classroom. Ingat catatan ketiga, mahasiswa memberikan like, komentar, dan bunyi lonceng dalam pembahasan ini. Pembahasan pertemuan kelima. Keempat, kustos mengambil kehadiran absensi pertemuan kelima berdasarkan komentar di link YouTube ini. Jadi mahasiswa bukan hanya mengisi absen di link kolom komentar, tetapi semua mahasiswa menuliskan minimal 5 gelar Yesus yang terdapat dalam Alkitab. Kustos harap memperhatikan karena bagian dari kehadiran. Dan kelima, minggu depan masuk dalam materi pembahasan kelompok 1. Link materi kelompok akan Mem sampaikan di grup WA kelas, dan harap semua mahasiswa memperhatikan link YouTube materi kelompok mata kuliah gereja dan negara. Dan harap kustos membagi semua mahasiswa dengan kelompok-kelompok yang ada. Terima kasih dan kita jumpa minggu depan dengan presentasi kelompok 1. Tuhan Yesus memberkati orang semua.